Karena pusing, RUU perampasan aset tak kunjung selesai dan juga kasus ijazah yang terus dipermasalahkan. What the fuck? Mas Fufu pun memutuskan untuk memancing. Kali ini dia tidak ditemani oleh Mas Fafa karena Mas Fafa lagi melakukan misi kemanusiaan di negeri sebelah. Mas Fufu pun mulai mempersiapkan satu persatu alat pancing dan juga alat santai untuk merelaksasi pikirannya. Tak lama kemudian Mas Fufu pun melempar joran ke tengah sungai. Mas Fufu pun terlihat menikmati kegiatan ini. Di samping dapat ikan untuk makan malam nanti, Mas Fufu bisa melatih kesabaran untuk menghadapi isu ijazah palsu lagi. Tak lama-lama joran Mas Fufu pun melengkung seperti ditarik ikan monster. Tapi ini sangat disayangkan. Alih-alih mendapatkan ikan, Mas Fufu pun mendapatkan motor rongsok yang penuh dengan karatan. Mas Fufu pun terlihat senang sekali. Meskipun tidak dapat ikan, Mas Fufu malah dapat motor rongsokan yang super langka. Mas Fufu pun langsung pulang dan membawa motor antik ini ke bengkel istimewanya. Tak lama kemudian motor ini sampai di bengkel istimewa Mas Fufu. Sekilas kita diperlihatkan motor antik ini. Motor ini sangat kotor, berkarat, dan juga berkarat. Kalau dilihat dengan seksama, motor ini tidak layak diperbaiki karena sudah seperti rongsokan yang siap untuk dijual kiloan. Tapi di mata Mas Fufu, motor ini akan dihidupkan kembali layaknya motor baru dan akan mendapatkan nilai jual yang sangat tinggi. Awal mula Mas Fufu melakukan pembongkaran pada unit kelistrikan motor unik tersebut. Bisa kita lihat betapa semrawutnya kabel motor ini, seperti pemerintahan negeri sebelah. Setelah itu Mas Fufu pun melakukan pembongkaran di area slebor belakang motor unik ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembongkaran kabel semrawut ini. Tidak seperti negeri Konoha yang mengutamakan salam tempel untuk memperlancar proyek-proyeknya. Unit demi unit pun mulai dilepas Mas Fufu. Tanpa bantuan Mas Fafa pun sangat lihai dalam melakukan pekerjaan ini. Ketika ada pesawat lewat, pesawat tersebut ingin berhenti sejenak, ingin melihat keahlian mekanik Mas Fufu. Setelah semua unit motor unik tersebut terlepas, tibalah saatnya Mas Fufu melakukan overhaul mesin motor antik tersebut. Komponen demi komponen engine tersebut pun dibersihkan sampai mengkilat, dan semua komponen engine tersebut masih layak dipakai. Setelah melihat kelayakan komponen engine tersebut dan dianggap masih baik dan berfungsi, Mas Fufu pun merakitnya kembali. Mas Fufu sangat fokus melakukan overhaul engine motor unik ini. Kefokusan Mas Fufu jangan dibandingkan dengan KPK di negeri Konoha dalam memberantas koruptor. Tentunya sangat kalah jauh. Stop it. Get some help. Karena melihat tangki bensin motor ini bolong, tidak tanggung-tanggung, Mas Fufu melakukan pengelasan pada tangki bensin motor ini. Setelah kasus tangki bolong sudah ditambal, Mas Fufu pun menghaluskan permukaan tangki ini yang untuk selanjutnya dilakukan pengecatan sehingga nanti hasilnya seperti baru lagi. Tak hanya tangki, komponen-komponen lainnya pun Mas Fufu melakukan pengecatan ulang, seperti engine, knalpot, slebor, dan juga rangka. Mas Fufu melakukannya dengan sangat teliti. Daripada chat gebetan gak dibalas, mending chat ini. Setelah semuanya terlihat seperti baru lagi, Mas Fufu pun merakit komponen dan unit satu persatu. Mas Fufu pun sangat lihai dalam melakukan perakitan. Kalau ada anggota DPR lewat, pasti minder dengan ketangkasan Mas Fufu. Tak hanya dicat ulang, Mas Fufu pun menempelkan stiker motor yang baru agar benar-benar terlihat seperti motor baru, dan sehingga nanti tinggal membayar pajak motor baru ke pemerintahan Konoha. Padahal ini kan motor yang nemu di Sungai Gangga, harusnya kan nggak ada pajaknya ya. Dan akhirnya Mas Fafa pun senang motor antik temuannya bisa dikendarai keliling negeri Konoha. Dan negeri Konoha pun senang karena akan ada pemasukan pajak baru.